Saudara-saudara, saat ini kita sedang berada dalam Minggu Prapaskah atau disebut sebagai Minggu Sengsara. Besok kita akan memperingati satu peristiwa penting, peristiwa penyaliban Yesus di Golgota yang sering disebut sebagai Jumat Agung. Jumat Agung tentu bukan hari Jumatnya yang agung, tapi tentu peristiwa yang diperingati itulah yang agung, yaitu bicara Kristus yang kita bahkan mati di kayu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesaya 53 ayat yang keempat berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Yesaya 53 ayat yang keempat. Saudara, Yesaya 53 tempat ini merupakan nubuatan yang tentu ditujukan kepada Yesus Kristus. Jadi kita perhatikan, disebutkan di sana pada bagian awal, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Penyakit kita, kesengsaraan kita, itulah yang ditanggung. Itulah yang dipikul. Jadi di sini ada penegasan. Penyakit kita ditanggungnya, kesengsaraan kita dipikulnya. Kalau kita merujuk kepada perjanjian baru, maka kita bisa melihat di dalam Matius 8 ayat 17. Dikatakan, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Matius 8 ayat 17. Jadi jelas-jelas di sini penulis Injil Matius, yaitu Matius, mengutip Yesaya 53 ayat yang keempat. Nah, ini juga menunjukkan bahwa apa yang dinubuatkan itu pasti akan digenapi. Jadi, saudara-saudara, kalau ditanya apa sesungguhnya yang disebutkan ini sebagai penyakit, apakah ini penyakit secara fisik, tetapi sebenarnya ini lebih menunjuk kepada dosa, ya. Penyakit di sini tidak bisa dipisahkan dari dosa, ya. Itu bicara tentang penyakit secara rohani. Jadi faktanya bahwa semua manusia sudah berdosa. Itu adalah satu fakta yang aktual. Jadi ketika dikatakan bahwa Kristus disalibkan untuk menanggung penyakit kita, itu bicara bahwa Kristuslah yang sanggup untuk memberikan kita kesembuhan dari penyakit rohani, yaitu dosa. Dialah yang sanggup memberikan kita pengampunan, memberikan kita pemulihan. Nah, seharusnya ya kitalah yang harus dihukum, ya. Tetapi oleh belas kasihan Kristus, maka dia rela, dia mau datang ke dunia, alami penderitaan, disalibkan, menggantikan manusia yang penuh dengan dosa. Jadi ini adalah hal yang harus disyukuri dalam mengingat karya Kristus di masa-masa Jumat Agung dan juga masa Paskah ini. Jadi pertanyaannya adalah apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Kita percaya atau tidak bahwa dia sudah memikul segala dosa kita di atas kayu salib? Maka kita percaya bahwa dia yang menanggung kesengsaraan kita. Ini sebab banyak orang yang tidak percaya. Tapi kalau saya ditanya, saya percaya
karena jelas nubuat itu sudah digenapi. Matius menegaskan dan mengutip Yesaya 53 ayat keempat. Tapi kemudian juga Petrus juga ya berkata, Rasul Petrus maksudnya, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24. Nah, kesembuhan apa yang dimaksud di sini? Tentu adalah kesembuhan dari ya penyakit rohani, itu dosa-dosa. Jadi jelas ya bahwa yang dimaksud di sini bahwa Petrus jelas berkata, ia sendiri telah memikul dosa kita. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi di bagian awal disebutkan bahwa Tuhan memikul dosa kita, karena karya Kristus itu kita mengalami kesembuhan melalui kematiannya dengan mencurahkan darah. Itu sebabnya dikatakan di sini, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, ini perlu kita pahami. Jadi Yesaya 53 ayat 4, sekali lagi ini menjadi ayat yang sangat penting kita resapi, kita terima ya, kita imani. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, pukul dan ditindas Allah. Ayat ini secara umum ya tentu bisa dilihat pertama sebagai alasan penderitaan Kristus sesungguhnya ya. Mengapa Yesus harus menderita? Ya karena menanggung dosa kita, memikul dosa kita. Jadi untuk apa Kristus menderita? Tentu itu berkaitan dengan program penebusan. Ya, bahwa manusia yang berdosa harus mengalami penebusan, dan penebus itu sendiri tidak datang dari manusia di bumi ini, tapi datang dari Allah, Allah yang mengutus anaknya yang tunggal. Dan ini sangat penting untuk kita pahami. Jadi penyakit kita, kesengsaraan kita, itulah yang ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Sehingga melalui penebusan ini dikerjakannya, kita terbebas dari belenggu, dari kuasa dosa. Kita tidak lagi di bawah kekuasaan dosa, kita tidak lagi di bawah murka Allah, tapi kita mengalami yang namanya penebusan yang membawa kita kepada pengudusan dan juga pembenaran. Dan setelah itu, setiap orang yang sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus mendapatkan hak istimewa, status yang baru sebagai anak-anak Allah. Nah, ini adalah hal yang sangat penting. Jadi jangan meragukan Kristus yang disalibkan, jangan meragukan kematiannya, jangan meragukan pengorbanannya, jangan meragukan karya penebusan, tapi baliknya kita bersyukur, terima kasih karena kita yang penuh dengan dosa, ya kita yang penuh dengan penderitaan, kesengsaraan, tetapi kita memperoleh penebusan di dalam Kristus karena kerelaannya menggantikan kita mati di atas kayu salib. Maka kita berkata, puji Tuhan, haleluya. Ya harusnya bersyukur karya Tuhan. Dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ya, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Itu sesuai dengan kitab suci. Itu dipertegas oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 16 ayat yang ketiga. Jadi, saudara, kalau saudara dan saya sekarang percaya kepada Kristus, kita mengalami penebusan, memiliki satu jaminan keselamatan, itu semata-mata karena kasih karunia. Ada karena amal kita, karena kebaikan, karena tidak, semata-mata karena kasih karunia. Karena itu
Biarlah kita yang sudah mengalami kasih karunia, yang sudah mengalami pembenaran, kita tetap bersyukur dan kita tetap hidup di dalam kebenaran dan kita terus menyuarakan kebenaran itu kepada dunia ini dan menyelamatkan kita supaya menjadi alat keselamatan. Bukan kiranya memimpin saudara dan saya menghayati kesengsaraan Kristus, menghayati kematian Kristus di atas kayu salib, dan kita mempersiapkan diri kita memasuki ibadah Jumat Agung, dan juga ada perjamuan kudus yang merupakan kesempatan yang baik bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan yang sudah mati bagi kita, dan memberikan dirinya menebus kita, selamatkan kita sebuah kepastian hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan yang